Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan ada 5 saham yang untuk kalian yang suka hold jangka panjang ya, atau membeli saham untuk tujuan untuk menabung. Dimana di sini saya ada ya, sebenarnya ini saham-saham emang saham incaran saya ya, dimana saham ini pertama dari trennya bagus, dan kedua dia memiliki dividen yield yang tinggi ya, atau bisa dibilang masih di atas 10%-an ya, atau bisa dibilang top 5 ya untuk bagian dividennya. Dan ini juga saya sesuaikan dengan trennya, jadi kita jangan hanya melulu memikirkan berapa besar dividen yang dibagikan, tapi kita harus tahu juga trennya saham itu sendiri. Jadi kita akan dapat dividennya, dan kemudian kita akan dapat juga pertumbuhan dari capital gainnya dari harga sahamnya sendiri. Oke, jadi di sini untuk yang menonton video ini yang untuk suka hold, yang suka hold jangka panjang atau membeli saham untuk jangka panjang, sangat saya sarankan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, sebelum ke materinya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp, tinggal klik aja di sini, otomatis akan bergabung. Kita bisa sharing-sharing bareng dengan member-member lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Hexa. Nah, saham Hexa sendiri, kalau dari data RTI Bisnis saya temukan bahwa Hexa ini memiliki dividen yield adalah sekitar 18,28% ya. Jadi kalau seumpama kalian menemukan data yang lain, monggo silahkan dikoreksi. Tapi kalau di sini saya menggunakan RTI Bisnis, saya mendapatkan dividen yieldnya adalah sekitar 18,28%-an ya. Dan kemudian dari trennya sendiri, saham ini sedang bergerak uptrend ya, dimana kita lihat garis MA50 berada di atas garis MA200, dan candle berada konsisten di atas MA50-nya. Dan kemudian saat ini dia posisinya sudah bagus untuk kita bisa mulai cicil entry ya untuk saham Hexa ini ya. Nah, jadi untuk yang mau entry, dimana dia sudah berhasil breakout dan ke saat ini sedang retest ya, dia berhasil breakout dari area resisten. Saya lihat dulu. Oke, saya paskan dulu. Dari area resisten, batas atasnya adalah di harga 6.500, dan batas bawahnya di harga 6.375 ya. Oke, dia berhasil breakout di sini, kemudian dia saat ini sedang retest. Jadi kalau kita udah mau masuk di saham Hexa ini, kita bisa masuk ya. Misal kita masuk di sini di harga 6.550, dan kemudian karena di sini kan saya memprioritaskan untuk hold jangka panjang ya saham ini, dimana mengingat trennya bagus, dan kemudian untuk dividennya juga bagus ya. Oke, jadi saya buat aja untuk batasan cut lossnya yang maksimalnya aja, saya buat aja di bawah garis MA50 nya di sini ya. Oke, di harga 5.975 untuk batasan cut loss-nya, dimana dia sudah di bawah MA50-nya, dimana kalau seumpama kita beli saham yang sedang uptrend seperti ini dan kemudian dia solid ya, di sini bisa kita lihat solid berada di atas MA50 dan MA200-nya. Nah, selagi dia masih berada di atas MA50 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua MA50 ditembus, berarti dia sudah ada indikasi bahwa dia akan mulai bergerak downtrend atau memasuki fase downtrendnya. Seperti ini saya contohkan ya. Nah, di sini ketika dia naik terus ya. Oke, di sini kita naik terus, dan kemudian di sini sudah ngejebol MA50-nya, dan kemudian semakin menjauh dari MA50, dan kemudian ngejebol lagi MA200-nya, dan kemudian dia bergerak turun ya sampai di harga 2.650. Tentunya MA50 itu adalah pilihan pertama ya. Kalau pilihan pertamanya adalah di MA50-nya, tapi kalau pilihan keduanya ada di MA200-nya. Tapi kalau sumpama di MA200-nya ini, mungkin kalau dia dalam waktu dekat bisa dibilang profit kita untuk capital gainnya bisa dibilang ambles ya. Jadi mending kalau mau keluar, mending keluar aja dulu ketika di MA50-nya ini aja. Jadi capital gain kita atau profit yang udah kita dapat dari kenaikan harga sahamnya sendiri masih kita sudah kita kantongi, daripada kita nunggu di MA200-nya ini. Ternyata kita nunggu loss ketika dia ngejebol MA200 ya, dan ternyata kita harus tetap harus keluar juga, kita udah kehilangan sekitar 24,05% sendiri ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang mau hold jangka panjang saham Hexa ini. Mungkin di sini kalau MA50-nya juga sepertinya oke, jadi mungkin bisa MA50 aja ya untuk yang hold jangka panjang ya. Oke, jadi keluar di MA50-nya di harga 5.975 kalau atau untuk saat ini ya. Mungkin nanti kedepannya kan MA50-nya akan naik terus seperti ini ya.
Nah, naik seperti ini. Ini saya buat warna hijau. Nah, jadi ada kedepannya nanti kelama-kelamaan kalau kita misal seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti otomatis kita bukan keluarnya itu bukan di harga ini lagi, tapi karena MA-nya semakin lama semakin naik ya. Jadi kita keluarnya itu mungkin di harga 6.500-an karena kan MA-nya naik seperti ini ya. Oke, seperti jadi kita untuk saat ini sendiri kita keluarnya tadi di kok nggak kelihatan nih sini. Oke, tadi kita keluarnya di sini di harga 5.950-an. Nanti lama-kelamaan kita akan keluarnya adalah di harga sekitar 7.000-an di sini ya. Nah, jadi kan dia trennya kan naik ya, jadi mengikuti MA 50-nya. Jadi selagi dia belum menembus MA 50, kita jangan jual, kita hold aja terus di mana dia ada kemungkinan untuk lanjut ke resisten terdekat di harga 7.450-an ini ya. Di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Dan sempat juga jadi area support sini ya. Oke. Nah, di sini resisten, kita lihat, di sini resisten, kemudian di sini jadi support, sini jadi resisten kembali, dan kemudian di sini jadi resisten lagi kembali. Oke, di sini juga sempat menjadi area support dari sini. Oke, jadi untuk target selanjutnya adalah di harga 7.450 ini. Oke, jadi untuk yang mau masuk sekarang saat ini sangat-sangat aman ya, dimana di sini kalau kita lihat target kita juga untuk target terdekatnya adalah sekitar 13,74% dan batasan cut loss kita juga masih di bawah 10% di garis MA 50-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Hexa ini, dimana saham Hexa ini memiliki apa ya istilahnya, memiliki dividen yield yang lumayan tinggi ya, sekitar 18,23%. Selanjutnya ada Gems. Nah, Gems ini unik ya, dimana kemarin kalau pernah saya buat analisisnya saham Gems itu kayak di sini ya, di tanggal 2 Juni, dimana saya buat saham Gems ini. Nah, di sini kita lihat ya, di trading view saya cuma ada satu huruf D ya. Dan kemudian hari ini dia muncul lagi huruf D lagi di sini, di mana dia ex-date-nya itu besok di tanggal 10 Juni, di mana dia akan bagian dividen kedua. Berarti di bulan ini dia 2 kali bagi dividen. Yang pertama, dia ex-date-nya adalah di tanggal 6 Juni. Dan kemudian yang kedua, dia ex-date-nya di tanggal 10 Juni, yang mana come date-nya adalah hari ini ya, di tanggal 9 nanti. Jadi kalau yang beli saham Gems ini di tanggal 9 nanti, dan kemudian baru jual di tanggal 10 besok, kita akan berhak mendapatkan dividen per lembarnya adalah sekitar Rp297 per lembarnya, dan kemudian akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni nanti ya. Oke, berarti di sini dan di sini juga kalau kita lihat secara teknikalnya ternyata dia sampai target yang saya targetkan ya, di harga 7.175, dan kemudian di sini dia ada candle rejection ya, atau bisa dibilang di tanggal ex-date ini kan tanggal 6 ya, tanggal 6. Oke, tanggal 6 itu dia malah naik, dan kemudian kemarin di tanggal 8 dia malah reject ya, di mana dia kemarin minus 2,79%, dan kemudian dari volumenya juga cukup tinggi ya. Oke, di sini kita lihat. Oke, di sini tepat ya. Target saya adalah di harga 7.175, dan kemudian dia menyentuh harga 7.175, dan kemudian dia muncul candle rejection seperti ini, dan kemungkinan hari ini dia masih akan naik lagi ya, dimana di sini kalau yang tahu ya, mungkin kalau yang tahu, tapi di sini juga saya cari di kalender ajaib juga ternyata nggak nemu ya. Gems itu cuman muncul di tanggal sebentar. Nah, Gems itu cuman muncul di sini di tanggal 3, come date tanggal 3 ini ya. Tanggal 3 ini come date-nya, dan kemudian saya cari-cari lagi untuk Gems. Nggak ada lagi. Cuman kalau di RTI bisnis ada, dan seperti baru aja ditambahkan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang hari ini, yang kalau yang menonton video ini, kalau emang mau dapatkan dividen dari Gems sekitar 297, silahkan beli di hari ini, dan kemudian kalau mau jual besok jual di masa ex-date-nya, maka kita akan dapat dapat dividennya ya. Oke, tapi kalau secara teknikalnya di sini saham ini sedang reject ya dari area resisten 7.175. Jadi ada target selanjutnya nanti kalau seumpama naik pun paling dia naik sampai ke area resisten ini juga, atau bahkan nge-breakout lagi ya. Oke, breakout dari harga 7.175, dan kemudian akan turun lagi ke bawah sini. Tapi kalau kita lihat kemarin waktu di tanggal 6 Juni ini di masa ex-date-nya malah dia nggak turun ya, malah dia naik ya. Oke, kita lihat lagi di sini.
Nah, tapi kalau dari pola sebelumnya di sini di tanggal 7 Januari di mana di sini masa exit-nya dia lanjut turun ya, lanjut turun dan kemudian sampai ke harga 4075 ya. Tapi sebelum sampai ke sini dia sempat naik juga di sini. Oke, di sini dia di tanggal 7 dia turun sekitar 20-an persen ya, baru kemudian dia naik lagi sini dan kemudian dia lanjut turun. Oke, berarti di sini agak rawan ya. Jadi kalau sama, semoga aja sama seperti pola sebelumnya, ketika nanti dia come dead, dia berhasil breakout dari harga 7175 dan kemudian ketika nanti di masa exitnya dia kembali naik lagi. Mengingat saham ini sendiri trennya saat ini sudah atau kembali bergerak uptrend kembali ya, dimana MA50 berada di atas MA200 nya ya. Oke, kalau kita lihat nanti untuk risk rewardnya kita buat aja, misal kita masuk nanti di sini dan batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah MA50 nya, dan untuk resisten terdekat kita secara teknikalnya di sini di harga 8.900 dengan persentasi 27,60%. Oke, tentunya di situ tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau mau masuk sekarang pastikan kita sudah siap ya, sudah siap mental dengan penurunan dari capital gainnya. Jadi biasanya kalau saham-saham yang di masa exitnya, dimana mengingat di sini exitnya itu dividennya lumayan banyak ya di tanggal 10 nanti, dimana sekitar hampir 300 rupiah ya. Oke, jadi mengingat kalau nanti seumpama di masa exitnya seperti pola-pola saham sebelumnya atau saham-saham yang lain, di masa exitnya dia ada penurunan harganya. Walaupun di situ biasanya ketika saham-saham yang bergerak uptrend dia penurunannya enggak begitu tajam ya. Tapi kalau dari games ini sendiri, ketika di sini dia bagi dividen itu sekitar hampir sama ya, 265 ya di sini. Nah, di sini juga ketika saat itu dia pergerakannya atau saat ini masih bergerak uptrend ya, dan kemudian dia lanjut longsor lumayan dalam ya di sini. Ya di sini sampai ke sini itu sekitar minus 50%-an ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang mau masuk saham games ini tentukan ya. Jadi pastikan kalau kalian mau masuk nanti ketika ketika sebelum masa exit, kalian harus siap mental dengan penurunannya, atau harus siap dengan cut loss-nya kalau seumpama dia nanti ngejebol MA50. Tapi kalau emang mau stabil, kita tunggu aja dia setelah melewati masa exit-nya apa yang terjadi. Apakah ketika dia nanti setelah selesai masa exit-nya dia biasa aja atau baik-baik aja, atau melanjutkan trend uptrend-nya, baru kita bisa mulai nebeng masuk ya. Nah, seperti itu ya untuk saham games ini. Tapi kalau kita masuknya nanti setelah exit, kita nggak dapat dividen yang akan dibagikan ya. Tapi kalau kita mau masuk, silahkan masuk hari ini, dan kalau mau dapat dividen aja silahkan jual di masa exit nanti. Tapi kalau mau hold jangka panjang ya silahkan hold aja terus, dimana saham ini sendiri untuk secara dividen yield-nya aja sekitar 10% ya kalau saya lihat datanya dari RTI Bisnis ya. Oke, jadi untuk target terdekatnya adalah di harga 8.900 dengan persentasi 27,60% ya untuk yang mau hold jangka panjang. Oke, dan kalau seumpama di harga 8.900 ini dijebol, ya udah kita tahan aja terus, di mana dia akan lanjut ke harga atau ke resisten selanjutnya ya. Oke, dimana kita lihat sendiri saham ini sekarang, oke, ternyata sudah berada kalau seumpama 8.900 ini atau di ekornya ini saya maksimalkan sekalian. Harga tertinggi adalah di harga 9.675 ya di sini. Oke, jadi maksimal sini kalau seumpama sini ditebus di harga 9.675 ditembus, berarti dia sudah menyentuh harga tertingginya. Oke, di sini juga saya buatkan support trendline uptrendnya, dimana dia nanti ada pergerakan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kalau seumpama kita masuk di harga closing kemarin di harga 6.975 dan target kita sampai ke harga 9.675, kita akan dapat sekitar 38,35% dengan catatan dia tetap berada di jalur uptrendnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa kalian post video ini dan kemudian kalian buat gambar seperti ini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol garis supportnya ini atau garis support trend ini, kita bisa keluar dulu aja atau amankan profit yang udah kita dapat ya, dimana trennya bisa dibilang sudah rusak ya dari saham games ini. Oke, seperti itu ya untuk saham games. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah,
ITMG ini kemarin juga reject dari harga 36.400 ya, dimana dia kemarin minus 3,57%, dimana area sini, area resisten ini adalah area support sebelumnya. Di sini ada support double top di sini ya. Sini ada double top ketika dia turun dan kemudian dia naik sini dan kemudian membentuk double top seperti ini dan kemudian supportnya ditembus ya. Oke, dan kemudian ini saya jadikan area target selanjutnya kemarin di sini, dan kemudian benar aja dia ketika dia sempat ngejebol ya sebenarnya, dan kemudian closingnya tetap di bawah area sini dan kemudian dia bisa dibilang kembali reject lagi ya. Oke. Dari sini juga kita lihat, saya juga pernah analisis untuk ITMG ini. Oke, ITMG di sini bisa kita lihat ya, dimana target saya adalah di harga 36.425 di sini. Oke, di sini ya. Oke, 36.425 dan kemudian dia lanjut reject ya. Oke. Nah, untuk ITMG ini sendiri, kalau untuk yang mau jangka panjang, dimana dia memberikan dividen itu cuman udah lewat ya dividennya, dimana untuk dividen yieldnya aja sekitar 12,11%, dan kemudian kalau kita lihat untuk trennya sendiri, saham ini benar-benar bagus ya, dimana saham ini sedang bergerak uptrend, di mana ditandain dengan garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle berada kuat di atas garis MA50-nya, dan kemudian di sini dia masih perlu melewati area resisten ini ya di harga 36.775, dan kalau dia kuat saya targetkan dia di harga 58.100 ya di sini. Jadi di sini kalau nanti dia berhasil breakout, sini targetnya selanjutnya adalah di harga sini, di harga 58.100 dengan persentase 57,24% ya. Oke, jadi untuk kalian yang mau masuk saham ITMG ini, jadi bisa masuk untuk yang mau hold jangka panjang, kita ambil aja ketika dia sudah berada di atas harga 36.775 ya, dan untuk batasan cut loss-nya kita buat maksimal aja di bawah garis MA50-nya. Kalau dia ngejebol MA50-nya kita bisa keluar dulu aja ya. Oke. Nah, kalau yang mau tektok, coba kita lihat di sini, kita jemput aja dia di sini. Oke, mungkin kurang cocok ya. Oke, nanti mungkin ini aja ya. Mungkin ini kan karena video ini khusus saya buatkan untuk yang mau hold jangka panjang ya. Nah, jadi di sini nanti ambil aja ketika dia sudah berhasil breakout dari area resisten ini ya. Gimana nanti dia ada kemungkinan nanti dia akan turun ke support yang ini di harga 33.975 atau ke support yang ini ya, support area ini di harga 32.275, di mana itu adalah area resisten tertinggi sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Untuk dividen yieldnya tadi sudah saya sebutkan belum. Untuk ITMG ini dividen yieldnya adalah sekitar 12,11% ya, sama. Untuk datanya sendiri saya temukan dari dari RTI Bisnis ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau masuk ke saham ITMG ini atau yang untuk mau hold jangka panjang, silahkan beli ketika dia sudah berada di atas harga 36.775 dan batasan cut loss kita atau batasan kita keluar di garis MA50. Kalau dia ngejebol garis MA50-nya kita bisa keluar dulu aja. Amankan kalau sudah profit, amankan profit yang udah kita dapat. Kalau belum profit ya udah keluar dulu aja, dimana dia sudah memberikan kode ke awal kepada kita bahwa dia akan mulai memasuki fase downtrendnya atau akan kembali downtrend kembali ya. Dan di sini kita lihat jadi jelas ya, untuk trennya sendiri saham ini sedang bergerak uptrend kuat ya. Sini saya tarik panjangkan aja seperti ini. Nah, di sini adalah trend line-nya ya. Jadi ada kemungkinan nanti pergerakannya akan mengikuti trend line ini atau solid berada di atas MA50 juga bisa. Oke, nanti pun kalau dia misal turun seperti ini dan dia naik seperti ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ITMG. Selanjutnya ada saham Adro. Nah, untuk Adro ini sendiri dia sudah melewati harga tertingginya di sini ya. Di harga 2.660, dan kemudian saat ini dia lanjut mendaki
dimana dia solid tetap berada di atas garis MA50-nya di sini. Nah, kalau yang mau masuk di sini kita bisa tunggu aja dia di harga-harga 3.470-an ini ya, di mana itu adalah area support sebelumnya di sini. Dimana di sini dia bisa dibilang ada area reject lagi ya, dimana di sini kalau kita lihat untuk target selanjutnya saya menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi, dimana target selanjutnya adalah di harga 3.800 di sini ya. Oke, jadi sini kalau yang mau masuk, misal kita tunggu aja, sabar aja, dia tunggu di sini di harga 3.470 dan kemudian untuk batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA50-nya aja ya. Dan resisten terdekatnya adalah di harga 3.800 dengan presentasi 9,80%, dan untuk yang tertingginya dari perhitungan Fibonacci ekstensi itu di sini ya. Oh, ada lagi lebih tinggi lagi ternyata. Di 4,6 itu sekitar hampir di harga 6.730 dengan presentasi 93,96%. Tentunya di sini kita harus awasi ya pergerakannya. Jadi selagi dia saya ingat kembali, selagi dia masih berada di atas MA50-nya berarti masih aman untuk kita hold. Tapi MA50 ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Kalau profit kita amankan profit yang kita dapat. Kalau masih loss ya udah kita amankan aset yang masih kita punya ya. Dimana dia sudah memberikan kode awal kepada kita bahwa dia sudah akan memulai fase downtrendnya. Jadi sesimpel itu ya untuk kita yang mau hold jangka panjang. Kita tinggal cari aja saham-saham memberikan dividen jumbo, dan kemudian kita lihat secara trennya apakah dia bergerak uptrend dan ataukah dia bergerak downtrend. Secara gampangnya kalau malas buat garis, kita bisa menggunakan garis MA50 dan MA200 sebagai indikasi. Selagi MA50 berada di atas garis MA200 berarti saham itu sedang bergerak uptrend, dan selagi candle-candle berada di atas MA50-nya berarti trennya masih terjaga ya. Dan kalau yang mau buat garis ya bisa buat garis seperti ini. Saya ubah dulu warnanya. Saya hapus. Nah, maka kalau mau buat garis support manual sendiri seperti ini, kita bisa buat garis ya, dimana nanti pergerakannya akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buat garis support segini, silahkan buat support uptrend seperti ini menggunakan garis trendline-nya. Tapi kalau nggak mau ribet, silahkan buat garis MA5 atau gunakan support dinamik seperti ini. Cuman cukup menggunakan MA50 dan MA200-nya, dimana dia selagi berada di atas MA50-nya berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua dia sudah ngejebol MA50 berarti dia sudah memberikan kode bahwa dia akan memulai fase downtrendnya seperti ini ya. Saya akan memberikan contoh untuk di fase atau di pola sebelumnya untuk saham Adro, dimana dia di sini sudah memberikan kode ya, dimana dia sudah ngejebol MA50-nya dan kemudian dia lanjut turun, dan kemudian dia sempat naik menguat lagi, dan kemudian dia ngejebol MA50 dan kemudian dia lanjut turun ke harga 1.300-an ya. Jadi kalau kita keluar di sini, kita masih dapat profit kita ketika kita keluar di harga 1.680-an ya di sini ya. Dan kemudian dia lanjut turun sampai ke harga 1.400-an di sini. Oke, berarti di sini kita sudah mengamankan profit kita sekitar 17%-an ya. Oke, dan kemudian di sini dia kembali naik lagi, dan kemudian di sini dia ngejebol MA50-nya kembali ya. Di sini ngejebol, dan kemudian di sini sempat naik lagi, dan kemudian ngejebol lanjut turun sampai ke bawah sini ya. Sampai ke harga, bahkan dia pernah menyentuh harga 600-an ya untuk saham Adro ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi selagi dia MA50-nya masih terjaga di atas MA50 dan MA200-nya berarti masih aman. Tapi kalau semua dia sudah ngejebol MA50-nya, kita bisa keluar dulu aja, dimana di situ dia sudah memberikan kode bahwa dia akan memulai fase downtrendnya seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk Adro, dimana dividen yieldnya sendiri saham Adro ini adalah sekitar 8,31% ya. Selanjutnya ada saham MPMX. Nah, MPMX ini sudah agak ini ya, agak bahaya ya, dimana dia pertama dia sudah memberikan kode, walaupun dia bisa dibilang kalau saat ini sedang masih bergerak uptrend ya, dimana dia masih ada MA200-nya untuk penyangga terakhirnya atau harapan terakhir kita. Dimana selagi MA200 ini belum ditembus, dia masih atau trennya masih bergerak uptrend ya.
Dimana di sini bisa kita lihat untuk saham MPMX ini kemarin dia di sini mengalami tekanan ya ketika di masa exit ini di tanggal 30 Mei kemarin, di mana dia membagikan dividen per lembarnya adalah sekitar Rp180, dan kemudian dia lanjut turun dan sampai saat ini kemarin dia ARB lagi. Di sini dia sudah ngejebol, pertama dia sudah ngejebol MA50-nya, dan kemudian dia sudah ngejebol juga garis support trendline yang saya buat di sini. Dan kemudian di sini masih ada harapan kita ya, dimana ini masih ada area resisten sebelumnya, dan di sini menjadi support ya, dimana batas atasnya di harga 1085 dan batas bawahnya di harga 1060. Apakah mampu menahan pergerakan penurunannya atau enggak ya? Jadi sini saya hapus aja dulu. Nah, yang perlu kita lihat atau kita perhatikan adalah di area sini ya. Nanti kita bisa masuk ketika dia sudah muncul candle pantulan, dan batasan cut loss kita buat maksimal di MA200-nya sini. Sini misal kita ambil di harga closing kemarin, dan target kita terdekatnya mungkin untuk secara capital gain-nya di sini ya. Di resisten sebelumnya di harga 1430 dengan persentase sekitar 30%, dan untuk cut loss kita di bawah garis MA200-nya di harga 1010 dengan persentase 8,18% kalau kita masuk di harga closing kemarin ya. Tapi nanti kalau semua dia masih turun terus, kita pantau aja terus. Kita pantau apakah dia sampai ke MA50 atau apakah support ini akan ditembus atau enggak, baru kita bisa mulai entry ya. Kita akan cari titik entry yang terbaik ya. Oke, seperti itu. Tapi di sini saya berikan info aja di mana MPMX ini memberikan dividen yield kepada kita sekitar 10,45% per tahunnya. Oke, seperti itu ya untuk saham MPMX ini. Cuma secara technical analisisnya dia sudah, atau bisa dibilang agak rawan ya. Apakah dia akan kembali naik ke atas, di mana dia akan tertahan di MA200-nya ini, apakah MA200-nya akan dijebol dan dia akan memulai fase downtrendnya, di mana dia di sini bisa dibilang ketika di sini dia terbentuk pola reversalnya dari sini, ketika terbentuk golden cross di sini ya, di mana garis MA50 memotong ke atas garis MA200, dan kemudian dia naik sekitar 186% ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ternyata ini adalah harga tertingginya di harga 1500, di mana ketika dia menyentuh harga 1500 dan kemudian dia kembali reject di sini. Oke, berarti di sini sama seperti saham Telkom ya, di mana dia sudah berada di area resisten tertingginya sebelumnya. Oke, jadi di sini nanti kita pantau aja MPMX ini apakah MA200-nya mampu ditembusnya atau enggak, ataukah di sini dia sudah memasuki fase distribusinya. Oke, seperti itu ya. Kalau dia berarti di sini sudah masuk fase distribusinya, maka dia akan bergerak sideways di area sini, dan kemudian akhirnya dia akan ngejebol MA200-nya dan kemudian akan masuki fase downtrendnya atau fase markdownnya. Oke, jadi untuk MPMX ini kita pantau aja dulu ya, jangan langsung masuk ya saat ini. Tapi kalau semua nanti kembali kuat dan kemudian berhasil naik sampai atau menembus MA50 kembali atau berada di atas MA50 kembali, berarti dia sudah kembali ke jalur trend uptrendnya kembali ya. Oke, seperti itu ya. Di sini saya berikan gambaran ada 5 saham yang saya berikan bintang khusus ya di saham-saham favorit saya, dimana memberikan dividen yield yang tinggi dan kemudian trennya sedang uptrend. Tapi yang masih agak bahaya di sini adalah saham MPMX ya, dimana dia sudah berada di puncak resistennya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kalian pilah-pilah lagi saham-saham ini mana yang ingin kalian masuki ya. Oke, sekian aja dari saya ingatkan kembali, kalau untuk yang hold jangka panjang, untuk secara gampangnya kalau yang nggak mau menarik garis support trendline uptrendnya, kita bisa gunakan MA50 dan MA200-nya. Selagi dia masih berada di atas MA50 dan solid, kita masih bisa hold. Tapi MA50 ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Untuk yang profit, kita bisa mengamankan profit yang udah kita dapat, dan kalau yang belum profit ya kita masih bisa amankan aset yang masih kita punya daripada dia sudah memulai fase downtrendnya dan akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.